Aku, waduh, sebenarnya jujur nih Dit, ya, jujur. Sebenarnya aku tuh orangnya introvert. Kenapa gitu, Sen? Kamu nggak percaya kan sama aku sebenarnya kalau aku introvert? Ya, kenapa kok kamu bisa bilang gitu? Emang kamu udah tahu kriterianya gitu? Aduh. Welcome to my home. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar. Wah, nih rumah kita edisi apa ya ini? Edisi kedua kali ini kembali lagi menemani listener dalam program rumah kita tentunya. Dan masih bareng saya Seno Aji yang bakal bahas apa ya hari ini? Kali ini Seno Aji bakal ditemenin oleh. Oleh, Oke, halo, halo. saya Oke, boleh perkenalan diri dong, Yud. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Waduh, Semarang nih. Sekarang udah mulai semester berapa nih, Yud? Sekarang udah masuk semester 4 sih. Udah jalan semester 4. Oh, semester 4 ya. Berarti untuk sekarang gimana nih pandemi yang mengusik perkuliahan nih? Ya sebenarnya ini jujur aja merepotkan banget ya. Dimana kita kalau seumpama bisa aktif gitu di saat pelajaran kelas berlangsung, kita bisa bertanya tuh secara detail gitu kan, dosen juga bisa jelasin materinya tuh secara mendetail juga sehingga kita bisa memahami materi itu secara utuh gitu, penuh. Kalau sekarang kan kalau sama di dusun gitu kan kalau sama jaringannya kurang baik gitulah, kan terganggu gitu. Oh, Ada suara putus lah apa gimana, nggak nyambung pokoknya. Tapi juga yang dikangenin ketika kuliah itu pertemuan interaksi antar mahasiswa tentunya ya, Yud. Ya pasti dong, itu sama teman-teman juga kan kita have fun gitu. Kalau di kampus itu kan sering main bareng apa gimana, itu juga tentunya ngangenin banget lah. Aduh. Waduh, dan tentunya sesuai topik bahasan kali ini nih, kita interaksi sosial dan kita bakal bahas tentang kepribadian nih, Yud. Kepribadian mantap. Nah, biasanya kan orang-orang yang kayak introvert nih tentunya ya, biasanya lebih suka kayak kuliah-kuliah online gini nih ya. Menurutmu gimana sih orang-orang introvert gitu tuh? Sebenarnya kalau masalah kita bahas tentang kepribadian ini kan masuk masalah teori kepribadian ya. Kalau kita bahas ke teori kepribadian itu ada yang namanya introvert sama ekstrovert. Nah, kalau orang-orang introvert ini memang dia itu cenderung menghasilkan sesuatu itu kayak energinya itu, ide ataupun pemikirannya itu dari dalam diri sendiri gitu. Saya kayak contohnya nih, kalau seumpama orang introvert itu ya mungkin dengan kuliah online ini mungkin bisa bisa suka sih, mungkin karena dengan dia dengan online ini kan dia bisa belajar sendiri gitu kan, jadi bisa lebih tekun gitu, nggak merasa terganggu apa gimana gitulah. Waduh, ternyata gitu juga ya. Itu ya Sebenarnya menurut kamu ya. menurut aku, waduh, sebenarnya jujur nih Dit, ya, jujur. Sebenarnya aku tuh orangnya introvert. Kenapa gitu, Sen? Kamu nggak percaya kan sama aku sebenarnya kalau aku introvert? Ya, kenapa kok kamu bisa bilang gitu? Emang kamu udah tahu kriterianya gitu? Aduh, bukan aku aja sih yang bilang itu teman-temanku. Soalnya aku tuh jujur di perkuliahan tuh waktu kuliah itu kayak diem, kadang diem dengan asik dengan duniaku sendiri gitu loh. Kadang aku pasang bodoh dengan sekitar. Terus sampai itu ada tuh mahasiswa tuh yang ngecat aku gimana ya kemarin tuh ada chatnya teman aku yang bilang kita tuh jarang interaksi, kamu tuh terlalu diem di kelas, bla 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 kayak gitu sih. Kayak madek. Tapi selain satu orang itu ada ya teman gue yang lain ngomong emang aku introvert kebanyakan. Tapi sebenarnya kalau udah kenal aku udah lama, emang kayak 3 bulan lebih itu katanya emang aku orangnya kalau diajak chat tuh emang kayak gitu. Terus kayak sebenarnya aku orangnya asik kayak gitu sih. Sebenarnya tuh orang introvert tuh tergantung kepercayaan sih menurutku. Kalau seumpama kita merujuk pada salah satu teori dari Insight sih ya, ada beberapa kriteria yang memang salah satu ciri-ciri orang introvert ya. Tapi sebenarnya itu tuh bisa, kalau menurutku memang bisa berkembang sih. Tapi kalau merujuk pada teorinya Insight itu ada, kalau orang yang introvert itu memang cenderung mereka menghasilkan sesuatu tuh dari dalam diri sendiri gitu loh, kayak sama belajar apa itu mereka tuh lebih suka menyendiri, karena dengan Aduh, menyendiri itu mereka bisa lebih fokus kayak gitu.
Waduh, Terus fokus. juga Waduh. bisa lebih fokus, dia belajarnya nggak merasa terganggu gitu lah. Iya sih. Tapi aku nggak bisa berkarya sebenarnya. Dasar emang. Iya. Masalah introvert itu sebenarnya tergantung orangnya juga sih. Kalau seumpama lingkungannya itu apa ya, banyak yang deket sama dia ataupun apa, kemungkinan besar orang yang dikatakan introvert juga itu kan bisa berkembang, karena kan orang itu terbentuk perilakunya karena lingkungan sosial, bukan karena bawaan genetik 100%. Iya sih benar juga katamu sih Yud. Sebenarnya tuh dulu tuh aku orangnya tipenya apa ya, cerewet kayak gitu sih. Tapi terus eh jujur, kamu juga udah ngerasain tenang kalau gimana aku. Sebenarnya tuh terus aku juga mulai jadi introvert tuh gara-gara juga kepercayaanku sama teman tuh kurang. Soalnya beberapa kali kayak dihianati. Waduh, dihianati biasanya dihianati sama pacar ya. Aduh, ya kayak gitu sih biasanya dihianati terus kayak sakit hati terus ya udah aku mulai kayak ngetok palu ke semuanya gitu loh. Oh, orangnya kayak gini semua. Itu otomatis kita itu pengen kayak lindungin diri dari luar kayak gitu sih. Sebenarnya itu ngaruh gak sih dari imbas dari luar sendiri kayak gitu sih? Kalau seumpama kita bicara ke masalah perilaku sih, mungkin kalau menurutku ya, kalau menurutku sih berimbas banget. Soalnya kan kita itu kan hidup tuh kan ya, namanya hidup tuh kan kita bersosial ya, ada sosialnya gitu. Di sana gitu kan, di sana kan kita bersosial juga kan sambil belajar gitu. Kita tuh kan memperhatikan yang kiranya tuh yang mana bisa kita ikuti juga, yang mana enggak gitu. Tapi kalau seumpama udah kayak kamu misalnya nih ya, kayak kamu udah membatasin, ketok palu, mengeneralisirkan bahwasanya semua itu berkhianat, ya bakal sulit. Tapi kalau seumpama orang-orang yang belum ada trauma ataupun apa, biasa mereka tuh bakal cenderung mengikutin apa yang ada di sekitarnya. Seperti itu sih menurutku. Karena Wah, kan ya orang itu kan makhluk hidup ya, pasti nggak bisa luput dari orang lain, ketemu orang lain, interaksi sama orang lain. iya sih bener juga sih. Tapi sebenarnya kamu sendiri selain itu ada punya nggak sih teman yang introvert banget gitu? Aku ada punya teman introvert tuh. Kalau kenapa aku bilang dia introvert, karena memang dia tuh cenderung apa ya, dia tuh suka pendiam, terus dia tuh wah pintar pintar karena dia kalau bahas masalah teori, masalah apa, dia paham banget, dia paham serius. Jadi dia tuh kayak gimana ya, kalau seumpama teman-teman lagi main kadang gitu, dia lebih memilih kayak diem gitu. Kalau aku tanya kan, kenapa kok kamu diem gitu, lah terus jawaban dia, udahlah aku mending baca buku aja. Aku kayak kayak kalian gitu main-main gitu, bercanda gitu, lebih cepet-cepet apa ya, cepet capek gitu. Jadi dia tuh lebih apa ya, lebih ke diri sendiri yang kiranya mana menguntungkan dan membuat dia lebih nyaman, itulah yang dia pilih gitu. Kalau kayak kita kan, kayak aku sih, banyak orang yang bilang sih ya, aku orang yang salah satu orang yang ekstrovert gitu, karena aku kan memang dengan sosial ya kayaknya welcome aja gitu. Waduh, bukan Gitu sih kas. San, satu di kampus itu. Waduh, sebenarnya seru juga ya pembahasan tentang introvert emang banyak sih kayak kasus-kasusnya. Emang kamu sendiri tuh pernah nggak sih Yud kayak pengen menutup diri pengen jadi introvert kayak gitu sih pernah nggak sih? Kalau aku sih mungkin ya ada, tapi lebih ke pribadiku sih kayaknya nggak bisa sih, nolak gitu aja. Kalau sama kayak sendiri gitu, gabut banget serius. Aku nggak kuat sama kayak gitu. Aku lebih milih tuh buat kumpul sama temen gitu, apa gabung gimana gimana. Kalau pengen sendiri tuh ya ada sih beberapa kali waktu pengen sendiri nenangin diri, cuman nggak bisa kalau lama-lama. Wah, berarti otomatis cuma kamu itu tipe orang yang pengen dengan keramaian kayak gitu. Karena menurutku kalau sama dengan keramaian tuh kita ya bisa berinteraksi, sama kita bisa dapetin hal yang baru gitu. Kita bisa belajar dari sana gitu loh. Iya sih. Tapi kan juga nggak ada kemungkinan kalau orang-orang introvert itu juga bisa memberikan pelajaran baru kan untuk dirinya sendiri juga. Biasa dong tentunya. Tentunya. Karena kan kalau seumpama merujuk memang pada apa ya, salah satu ciri yang disebutkan oleh Einstein gitu kan, ada dia tuh kan menghasilkan sesuatu energi itu kan memang dari dalam diri sendiri. Ya otomatis dia bisa baca buku lah, membuka dunia itu melalui buku-buku. Kalau seumpama kayak kita apa, kayak aku sendiri ya, ya mungkin aku nggak terlalu sama buku tuh, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
butuh buku banget, nggak bisa baca buku. Aku lebih suka dengerin orang aja. Insya Allah kalau dengerin malah lebih jelas, lebih paham gitu. Iya sih. Tapi juga rata-rata kan introvert juga bukan baca buku aja sih. Jujur kayak aku sama temenku tuh, aku juga ngamatin temanku juga dan aku juga ngalamin sendiri. Sebenarnya kalau kita memahami dengan secara langsung, bukan kita baca buku dan lain-lain sih. Tapi juga itu tergantung dari individu sih menurutku ya. Iya. Mungkin kayak gitu kan apa ya? Ya itu tadi kembali kan orang itu kan bisa berkembang gitu. Gak sepenuhnya orang introvert itu sesuai dengan yang udah ditetapkan sama ciri-ciri yang telah disebutkan oleh orang-orang psikolog ataupun apa gitu kan. Tapi kan semua itu kan tergantung pengembangan diri masing-masing. Kayak gitu kan cuman sekedar apa ya, mungkin kayak dasar aja mungkin ya. Dasar kayak dari diri kita gitu. Kayak gitu doang sih mungkin. Oh mungkin, mungkin. Nah sebenarnya Udahlah. sebenarnya tuh sebenarnya tuh kayak misalnya kamu punya temen tuh, pernah nggak sih kamu kayak pengen membuat orang introvert itu jadi kayak orang extrovert kayak gitu sih? Karena ada temanku satu nih. Kebetulan dia teman satu kelasku. Dia tuh pertama masuk diem banget. Serius, diem banget. Dia nggak bisa apa ya, akur dengan orang lain tuh nggak bisa banyak ngomong apa gimana gitu lah. Tapi kan karena aku orang yang suka bergaul gitu kan, jadi aku coba deketin tuh. Nah sampai sekarang udah deket banget. Tapi dia kalau sama orang lain gitu ya, nggak bisa dia apa ya, kayak belak-belakan gitu nggak bisa. Jadi dia tuh cuman bisanya kalau ada apa-apa ya ceritanya ke aku, apa-apa ceritanya ke aku gitu. Karena dia mungkin udah ngerasa percaya ya. Tapi dia bilang sih kalau seumpama di kami kan waktu itu kan ada belajar kelas tentang kepribadian gitu. Dia bilangnya sih waktu itu pas dosen lagi jelasin kriteria tentang orang-orang introvert gitu ya. Dia merasa cocok aja. Oh ternyata aku ini introvert gitu. Gitu sih. Ada temanku Sebenarnya itu aku juga pengalaman juga sih, kayak kan dulu kan bukan orang introvert, tapi aku dulu tuh masih milah-milah, nggak kayak sekarang. Misalnya temennya ini cocok sama aku, ini nggak sama cocok sama aku. Nah ada suatu hari tuh aku nemu temen yang introvert tuh, introvert. Aku deketin tuh kita kayak uh, kerja bareng, terus ngerjain tugas bareng kayak gitu sih menurutku. Terus tiba-tiba tuh suatu hari kan dia kayak di luar tuh memang pendiam, banyak orang yang ngomong kalau dia tuh orangnya pendiam apatis gitulah intinya. Habis. Tapi tiba-tiba tuh dia tuh kayak cerita ke aku kayak gitu loh, cerita ceplas-ceplos semuanya ceritain ke aku. Dari cerita dia tentang masalah keluarganya, dari keluarganya dari kecil, kemudian ketika dia dulu waktu dewasa, terus sama nyeritain perkuliahannya, nyeritain sekolahnya, nyeritain mantannya, pacarnya, semua kayak gitu sih. Sebenarnya itu bener nggak? Berarti bener ya, itu juga dipengaruhi oleh kepercayaan orang yang tersebut ya? Iya, bisa jadi juga karena kalau seumpama orang introvert itu kan di sisi lain dia menimbulkan apa ya, suatu kayak energi dari dalam diri sendiri juga. Orang introvert itu Sen, dia tuh kayak mungkin karena apa ya, karena tidak mudah akrab dengan orang lain gitu, dia tuh menyimpan masalahnya sendiri gitu loh. Beban-beban yang dia terima tuh dipikul sendiri sehingga dia jarang menceritakan ke orang lain. Kayaknya mungkin ya setelah dia bisa dekat sama orang lain, bisa percaya gitu, nah sebenarnya dia cerita-cerita yang pengen disampaikan gitu ke orang, pengen berbagi lah, pengen macam-macam lah kayak gitu Sam. Ternyata begitu juga ya. Jadi aku juga ternyata di balik lain sisi orang introvert kayak gitu sih. Punya masalah pribadinya masing-masing ternyata. Ya, itu kompleks. Yes, tapi selain pemicu tentang masalahnya kayak masalah pribadi dia tuh ada lagi nggak sih Yud, pemicunya yang lain gitu? Ya, kalau kayak seumpama pemicu orang itu bisa apa ya, bisa masuk ke kriteria introvert gitu yang seperti yang kamu sampaikan, bisa jadi karena trauma juga bisa. Kayak seumpama kayak kamu nih tadi, kamu kan dulunya katanya cerewet tuh, ngomong banyak macam-macam sama orang. Tapi setelah itu kamu kayak dihianatin kayak apa, sehingga dari rasa apa ya, rasa pengkhianatan orang tersebut kamu bawa hati gitu, baper lah omongannya. Waduh. Nah, sampai akhirnya kamu generalisir kalau semua orang-orang yang di sekitar kamu tuh kayak gitu semua, kan bisa juga kayak gitu. Iya jadi sih. Orangnya kamu bakal tertutup gitu, nggak percaya, ntar dia
HP lagi apa, aku dikhianatin, aku udah cerita-cerita, ternyata dia cuma kepo doang, nggak mau peduli. Nah, bener juga. Aku juga pernah mikir kayak gitu sih. Saya, oh ya udah deket, udah cerita apa-apa, ini tuh ternyata dia kayak gitu ternyata. Ternyata dia Iya, malah diceritain sama orang lain kan malah repot. Nah, bener juga sih. Kecepuannya juga. Waduh. Nah, selain itu juga pemicu pasti juga ada cara nyembunyi orang introvert itu sebenarnya ada nggak sih Yud? Dari makanya kan berarti itu masalah juga dari pikiran juga jiwanya juga kan kayak itu. Bisa. Mungkin kalau sama kita pengen, aku sih sebenarnya kemarin tuh ada nih temen nih ya, temen yang kataku tadi dia satu kelas sama aku, dia bilangnya dia kalau dia tuh introvert gitu kan, dia nggak bisa merasa bisa deket sama orang banyak tuh nggak bisa dia. Tapi setelah dia kan kebetulan pas kuliah nih satu kos sama aku, nah kebetulan kan dia sering berbaur lah sama aku, terus aku sering ceritain banyak hal, sering apa, sering ini, sering itu. Ternyata dia sekarang udah bisa apa ya, terbuka sama orang lain, bisa main bareng, bisa sekarang. Karena mungkin dari situ bisa kita tarik simpulan jika apa ya, suatu kepribadian itu bisa berubah sesuai dengan lingkungan yang kita tempati gitu. Itu sangat berpengaruh banget sama diri kita kayak gitu kan. Oh iya sih. Tapi juga kalau misalnya nih kayak ini juga pengalaman sih, ini kayak temanku nih udah deket gitu. Entah kenapa tuh apa emang salahku juga sih ya. Kayak misalnya nih aku ada teman introvert nih, dia tuh udah mulai terbuka sama aku juga terbuka sama dia. Tapi kayak aku tuh juga sama teman kalau udah deket tuh kayak teman udah aku anggap kayak kakak sama adik sendiri loh. Jadi kayak misalnya misalnya aku ada masak lebih apa aku beli apa lebih gitu, kadang aku bagi ke dia apa gimana. Tapi kadang-kadang dia kayak ngerasa risih terus mulai jauh tuh gara-gara pikiran mungkin dari pikiran dia atau dari pikiran pacarnya sendiri nih. Kalian bisa kan itu juga dan aku juga nanya apakah faktor kayak gitu tuh pengaruh dari orang lain bukan pengaruh masa bukan pola pikir kita ya tapi pengaruh dari misalnya omongan A terus ngomongan B lebih baik kamu diam dan gini-gini itu juga ngaruh nggak sih? Kalau merujuk pada teorinya Carl Jung ya, aku pernah ada baca nih ya kalau nggak salah ya. Itu salah satu orang introvert juga itu kadang tuh ngerasa apa ya, ngerasa nggak enak gitu sama orang lain. Kayak seumpama merasa ngerepotin gitulah. Jadi mungkin dari situ mungkin dia merasa nggak enak gitu apa gimana, makanya dia nerima sesuatu dari kamu tuh apa ya, bisa bisa menyebabkan tuh dia mulai jauhin kamu gitu, mungkin bisa jadi kayak gitu. Itu juga oh berarti juga pengaruh kayak gitu sih juga ngaruh sih ya kepada orang-orang introvert kayak gitu sih. Iya, dia tuh cenderung ke pola pikirnya dia sih kalau menurutku. Pola pikir dia dan lebih percaya kepada dirinya sendiri malah. Ternyata juga kayak gitu seru juga mantep. Sebenarnya gini kalau misalnya di posisi gini misalnya ada orang introvert sama ekstrovert pasti juga itu sebenarnya tuh apa ya gimana ya jelasinnya ya sebenarnya bakal ada benturan gak sih bila mereka ketemu kayak misalnya si ekstrovert pengen ngajak introvert terus si introvert kadang-kadang kayak kamu sebutin tadi risih kayak gitu sih. Ya mungkin ada sih. Tapi kan kalau sama orang yang kayak yang extrovert itu kan mungkin bisa ngikutin yang introvert itu, karena kan orang yang extrovert itu kan mungkin rasa sosialnya itu kan ada gitu. Tapi kalau sama yang namanya bentrok itu ya pasti ada. Cuman kan ya tergantung cara kita menyikapinya. Masalah kedewasaan juga sih di situ ada. Kalau seumpama kita memahami bahwa teman kita seperti itu ya mungkin aja kita bisa ngikutin dia. Tapi lama-lama ya kita bisa aja terbawa alur sama dia gitu. Gitu. Tapi sebenarnya tuh untuk introvert sendiri tuh sebenarnya ada pembagian nggak sih kayak misalnya itu introvert tahap akut kayak gitu ada nggak sih kayak introvert masih stadium 1, stadium 2? Kalau kayak gitu sih setahu nggak ada sih ya. Cuma kayak pembagiannya tuh kayak ada introvert, extrovert sama ambivert. Kalau ambivert itu gabungan antara extrovert sama introvert. Jadi dia tuh di dalam ambivert itu orang itu introvert tapi kadang juga bisa jadi extrovert karena di situ orangnya tuh kadang mama suka belajar sendiri juga suka, sama lingkungan sosial oke semua,
Nah, makanya ada yang disebutkan juga yang namanya ambivert gitu. Tapi untuk klasifikasinya yang lebih jelas di dalam introvert sendiri sih kurang tahu sih ya Sen. Kalau menurutku sih mungkin kayak klasifikasi pembagian di dalam yang introvert itu yang mungkin yang kamu tanyakan itu mungkin dipengaruhin sama lingkungannya aja, lebih ke fleksibilitas aja mungkin di sana. Kayak gitu sih Sen. Aku termasuk ambivert ya ternyata. Ya bisa jadi kalau sama kamu ngerasa kriterianya kayak gitu. Ya, aku ngerasa soalnya saya di lain sisi kan teman-teman bilang kayak aku introvert, tapi di lain sisi tuh aku kalau ada event-event luar selalu ikut kayak gitu. Kayak misalnya ada kayak ngajar anak-anak pelosok, aku selalu ikut kayak gitu sih. Mungkin kayak Nah, itu bisa jadi. terutama kayak kerja kemarin aku juga nggak diem-diem aja kan. Iya sih. Iya kan? Aku kayaknya orangnya apa ya? Sama orang kayaknya welcome aja sih kalau menurutku ya. Tapi di lain sisi teman-temanku tuh bilang emang aku introvert di lingkungan mereka kayak gitu sih. Mungkin mereka kurang kenal kamu aja kali. Tapi kayak aku sih waktu pertama kali ketemu kamu gitu ya, waktu pas kita ketemu di Jogja gitu. Ya kalau aku sih ngerasa kamu kayaknya orangnya sama sosial tuh ada gitu. Ini dari tadi Yudi ngomongin teori wis. Ini emang masa psikologi sejati nih. Ya, kebetulan inget aja. Ingat, waduh. Mantap. Waduh, seru juga ya. Ya udah, mungkin terima kasih ya Yudi atas sarannya. Terima kasih sudah datang ke rumah kita. Oke, sama-sama. Ya, selamat datang ke rumah kita dan bisa tuh Yudi promo tuh Instagramnya juga. Oh, boleh. Barangkali teman-teman yang mau kenal lebih kenal lagi, kita juga bisa berteman, saling sharing gitu. Boleh Asik. tuh saya Wahyudi_2810. Nanti kita bisa saling berbagi cerita atau apa yang kiranya bisa menguntungkan bareng-bareng gitu. Ada mutualismenya. Yang penting nggak Oke, modus terima ya. kasih. Yang penting nggak modus ya. Oke, terima kasih ya Yudi telah datang di rumah kita. Semoga bisa bertamu lagi ke rumah kita ya. Dadah, makasih ya Yus. Semoga bertemu lagi dan datang ke rumah kita. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.